Langkah selanjutnya kita akan melakukan kategorisasi. Ini sangat penting di dalam pengembangan tema. Kategorisasi di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengkategorikan beberapa kode yang kiranya satu keluarga. Nah, kita perlu mereview apakah berbagai konten atau segmen di data di dalam setiap kode yang kiranya akan perlu kita review di sini benar-benar menjadi satu keluarga. Dari sistem kode di sini kita bisa mencurigai ya, apalagi kita menganalisis sejak awal, kita bisa mencurigai beberapa kode bisa menjadi satu kategori. Nah, taruhlah misalnya filosofi, guru sebagai cita-cita, harapan dukungan pemerintah ini kira-kira bisa menjadi satu kategori, maka perlu kita review konten di dalamnya apakah benar-benar bisa disatukan dalam satu kategori. Caranya kita bisa membuka code manager di sini, kemudian filosofi kita highlight, filosofi 1, 2, guru sebagai cita-cita, dan harapan dukungan pemerintah. Nah, di sini kita bisa memproduksi report ya yang berisi konten di dalam semua kode ini. Caranya adalah klik export di sini, kemudian klik report misalnya. Kemudian yang akan kita report apanya? Misalnya kodenya kita report, quotationnya, kontennya kita report sudah ya. Ada kode, ada konten, kemudian kita klik create report. Maka Atlas TI akan menghasilkan report seperti ini yang merupakan semua quotation, misalnya ini di bawah kode filosofi, segmen datanya apa saja. Di bawah filosofi 1, segmen datanya apa saja. Di bawah filosofi 2, segmen datanya apa saja, dan terusnya. Ini bisa kita baca dan kita bisa klik save. Dari hasil review kita, kemudian kita memutuskan untuk ini ternyata bisa menjadi satu kategori. Filosofi 1, 2, guru sebagai cita-cita, sedangkan harapan tidak bisa jadi satu kategori. Ini bisa kita hilangkan yang harapan. Jadi kita highlight filosofi dan guru sebagai cita-cita. Kemudian kita kelompokkan menjadi satu kode grup di sini. Ini kita klik new, kemudian grup ya, yang dipilih grup. Di sini adalah filosofi pengabdian misalnya ya, pengabdian. Nah, ini kita klik create. Di sini akan masuk ke filosofi pengabdian, ada 4 nih ya. Ini kode-kode yang di bawah satu kategori filosofi pengabdian. Ini ada iklim kerja negatif, ada iklim kerja positif. Ini kita bisa masukkan dengan cara ini highlightnya kita hilangkan, iklim kerja. Kita klik kanan, tidak bisa, kita klik new group di sini. Misalnya ini iklim kerja. Kita klik create. Nah, iklim kerja masuk sudah satu. Yang positif ini kita masukkan juga dengan cara bisa kita dengan cara klik drag dan drop di sini. Ada 2. Sehingga nanti kita bisa melihat ada kategori kode yang itu muncul di sini. Ini adalah beberapa kategori yang menjadi bumbu penting nanti ketika kita akan mengkonstruksi tema atau mengembangkan tema. Seperti itu. Nah, cara yang lain adalah dengan cara kita mengelompokkan kode-kode ini yang sekiranya satu bisa jadi satu lokasi ya. Satu lokasi itu misalnya kita misalnya sungai, pulau, kemudian ada laut. Ini misalnya kita ganti menjadi kondisi geografi ya, mereka satu tempat gitu. Nah, ini caranya adalah dengan cara merename, karena dengan rename sekali lagi ini akan menjadi alfabetik secara otomatis gitu. Nah, di sini misalnya kita dari sini saja, misalnya ini darat ya, kita ganti menjadi kondisi geografis darat gitu ya.
Kita klik rename, kemudian kita bisa melihat di sini ada laut. Kita klik rename. Ada pegunungan. Rename. Kemudian ada pulau. Rename dan sungai. Kita klik rename, maka kita bisa melihat di sini kalau misalnya ini belum alfabetik, kita bisa ulang lagi, refresh dengan cara klik-klik di sini ya, mulai dari A. Kita bisa lihat tadi kondisi darat, laut, pegunungan yang terpisah-pisah, sekarang mereka satu tempat. Nah, itu cara kita mengkategorisasikan dengan cara mendekatkan kode-kode yang sekiranya satu keluarga bisa dalam satu tempat di sistem kode kita. Selain itu, jika kita memang orangnya visual dan akan barangkali lebih menarik tampilannya, kita bisa memberikan warna untuk kelompok kode yang sama. Misalnya ini filosofi, kita highlight ya, filosofi guru sebagai cita-cita adalah satu kategori. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian change color, kita pilih warnanya misalnya merah, maka ini akan menjadi merah. Link kerja juga sama, kita bisa highlight di sini, kemudian kita kasih warna dengan cara klik kanan, change color menjadi biru misalnya. Nah, sama juga dengan yang tadi. Selanjutnya misalnya kondisi geografis akan kita kasih warna, kita tinggal highlight, kemudian kita klik kanan, kemudian change color, misalnya kita ganti menjadi biru hijau. Nah, kalau kita lihat di sini di sistem kode, kita bisa melihat beberapa kode yang sekiranya satu kategori. Kita bisa melihat dari sistem kode ini secara visual, apakah mereka dalam satu kelompok atau dalam satu warna. Ini preference kita masing-masing. Atau kita juga bisa melihat dari kode grup di sini yang merupakan bentuk pengelompokan atau kategorisasi kode. Ketika kita memiliki kategorisasi kode, maka kita menjadi nyaman karena kita memiliki bumbu-bumbu penting di dalam pengembangan tema nanti.